di benua Asia di bagian tenggara. Wilayahnya mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya. Negara-negara yang tergabung ke dalam Asia Tenggara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Timur Leste, dan Kamboja. Profil negara Malaysia. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional federal, kepala negaranya yang kedua satu, kepala pemerintahannya seorang perdana menteri, ibu kotanya Kuala Lumpur, agamanya Islam, Buddha, Kristen, Hindu, etnisnya Bumiputra, Tionghoa, India, dan etnis lainnya, bahasa resminya yaitu bahasa Malaysia, mata uangnya ringgit Malaysia, hari nasionalnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 1957, lalu kebangsaannya negaraku atau my country. Islam di Malaysia dan perkembangannya. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730.000 jiwa pada tahun 2020. Malaysia disebut sebagai negeri jiran karena posisinya yang dekat dengan Indonesia serta negara lainnya di Asia Tenggara. Teori masuknya Islam ke Malaysia. Teori yang pertama dikemukakan oleh Asyum Hardi Azhar. Dia berpendapat bahwa ada 3 teori masuknya Islam ke Malaysia. Teori pertama yaitu yang menyatakan bahwa Islam itu datang langsung dari Arab. Yang kedua, Islam itu datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali atau yang kini disebut. Teori selanjutnya dikemukakan oleh Ahmad M. Selong yang berpendapat bahwa ada 2 pola masuknya Islam ke Malaysia. Yang pertama adalah pola yang menyatakan bahwa Islam itu masuk diterima langsung oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian diterima dan berkembang oleh masyarakat lapisan atas atau penguasa elit kerajaan. Yang kedua adalah pola yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Malaysia dimulai dari penguasa elit kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat. Perkembangan Islam di Malaysia. Proses masuknya Islam di Malaysia dimulai dari para pedagang Arab, Tiongkok hingga India yang masuk pada tahun 674 Masehi. Lalu perkembangannya dilanjutkan oleh penyebaran Kesultanan Samudra Pasai dan Melaka. Dalam perkembangannya, Islam di Malaysia memiliki nuansa yang lebih baik, terutama dalam sisi formal legal dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitarnya. Hal ini dikarenakan dalam konstitusi Malaysia, Islam telah dijadikan sebagai agama resmi negara. Menurut gambaran sensus penduduk dan perumahan tahun 2000, presentasi penduduk Malaysia memeluk agama Islam sekitar 60,4%. Kemudian pada tahun 2016, jumlah penduduk Muslim bertambah persentasenya menjadi 64,0%. Ini menunjukkan bahwa selama 16 tahun, Islam berkembang dan meningkat dengan baik di negara Malaysia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukti peninggalan sejarah Islam di Malaysia. Yang pertama, Masjid Kampung Laut. Masjid ini dibangun oleh penyebar Islam di generasi yang sama dengan Wali Songo. Mereka membangun masjid ini di Kelantan dalam persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan ke Champa di delta Sungai Mekong yang sekarang adalah Vietnam dan Kamboja. Kerajaan Champa dan Kerajaan Demak ini memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. Dalam literatur lain disebutkan wali yang dimaksud ini adalah Sunan Giri dan Sunan Bonang. Singkat cerita, mereka membangun masjid ini di Kampung Laut, tepatnya di bantaran Sungai Kelantan. Masjid Kampung Laut berdiri tegap di bantaran sungai sampai tahun 1966. Namun, bencana banjir bandang pernah merendam masjid ini, sehingga fondasi masjid ini pun digurus erosi sungai. Untuk menyelamatkan masjid bersejarah ini, pemerintah Malaysia merelokasikan masjid ini di pinggiran kota yang jauhnya 18 km dari lokasi aslinya dahulu di bantaran sungai. Yang kedua,
Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video ini.